Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman mobile. Baik kawan-kawan, kita hari ini akan membuat latihan ya. Latihan menggunakan bahasa pemrograman Java pada Android Studio. Hari ini kita akan membuat studi kasus sederhana supaya kawan-kawan tahu bagaimana cara membuat perhitungan sederhana. Contohnya kan misalnya menghitung luas persegi panjang gitu. Nah, itu kan sederhana sekali. Ini kita gunakan untuk memahami bagaimana cara proses input, kemudian bagaimana nilai yang input itu diproses, kemudian bagaimana outputnya itu ditampilkan. Nah, jadi sangat sederhana sekali ya. Ada input, ada proses, ada output. Nah, dimana kalau kita lihat ya bagaimana cara menghasilkan luas pada kasus luas persegi panjang, yaitu dengan memasukkan input panjang, input lebar, dan didapatlah luas. Baik ya, kita akan coba mulai projectnya. Nah, ini sederhana sekali ya kawan ya. Kita mulai dari memasukkan file, kemudian new project. Di sini kita mulai aja dari yang sederhana, yaitu dari halaman kosong, dari yang empty. Kemudian kita pilih next. Di sini kita kasih nama ininya, nama dari projectnya, misalnya luas persegi panjang ini. Oke, kemudian dia disimpan di mana ini? Kita simpan dalam folder Android ya, di drive D. Kita bisa lihat nih, bisa juga ditempatkan di folder yang berbeda ya. Kemudian ini bahasa programnya sebetulnya bisa kita gunakan Kotlin juga, tapi kali ini kita akan menggunakan Java. Untuk minimum SDK-nya, kawan-kawan boleh pilih yang API 21 ya. Ini menggunakan Android 5.0 ya, Lollipop. Oke, setelah ini kita isi, kita klik finish. Nah, ini untuk kawan-kawan yang running baru pertama kali ya, mungkin dia akan memakan waktu yang sedikit lama ya, karena di sini ada proses Gradle ya. Kalau Gradle-nya belum selesai di update, maka di sini dia butuh waktu ya untuk mengupdate-nya. Ini tergantung dari koneksi internet yang kita punya. Oke, sampai ini proses loading, kemudian Gradle project synchronize ini selesai. Nanti secara default ya, di sini akan keluar file-file Android project-nya. Kemudian yang di sebelah sini akan kelihatan nanti file Java-nya ya, file Java untuk membuat proses perhitungannya ya. Di sini kita bisa tambahkan aritmatika kondisional ya. Kemudian untuk layoutnya itu ada di bagian activity main.xml. Secara default dia tertulis di sini hello world. Oke, sekarang kita akan mulai ya. Untuk menampilkan ininya, tampilan awalnya kita bisa pilih di sini ada bagian code. Kalau kita ingin gunakan kode saja muncul. Kalau kita ingin munculin atau tampilkan dalam bentuk desain, di sini desain aja. Sedangkan kalau ingin dua-duanya, kita bisa gunakan split. Oke, gitu kawan ya. Secara default pada Android Studio ini dia menggunakan layout constraint. Nah, ini di video-video di channel saya sudah ada ya bagaimana cara menggunakan constraint, bagaimana cara menggunakan linear layout, kemudian ada relative layout, kemudian ada juga yang scroll view, kemudian ada yang table layout dan sebagainya. Untuk simpelnya kita gunakan ini, gunakan linear layout aja, linear layout. Oke, enter. Kemudian di sini kita pilih paddingnya enggak, supaya tidak terlalu mepet, misalnya 20 dp. Kemudian
orientationnya kita pilih di sini vertikal. Oke, ini tulisan defaultnya ini boleh kita hapus, dan kita ganti misalnya menggunakan edit text ya. Ini supaya dia penuh lebarnya kita buat max saja. Kemudian kalau tingginya kita pilih wrap ya. Nah, kalau ini kita pilih max juga, nanti ini tingginya penuh satu ini ya, satu layout ini ya. Misalnya kita ganti di sini max gitu. Nah, ini kan penuh ini kan. Jadi satu layout tampilan ini habis tingginya yang ikut. Kalau lebarnya memang kita set dia penuh seperti ini ya. Nah, supaya dia tampilannya bisa beberapa inputan dalam satu layout ini kita pilih di sini wrap gitu. Oke, ini dia. Kemudian kita pilih teksnya itu menggunakan hint aja. Bukan begini. Kita gunakan hint ya, hint seperti ini. Kemudian kita pilih inputnya misalnya panjang. Oke. Kemudian sampai sini aja. Atau ini kita tambahin bisa ya. Input type-nya ini kita pilih misalnya kita ingin memasukkan hanya number saja, kita pilih number seperti ini ya. Jangan lupa kita kasih nama ID di sini, karena pada saat kita akan menjalankan nilai itu, akan memproses nilai yang kita masukkan pada file Java ini, kita butuh ID-nya ya, ID-nya. Masukin ID. Misalnya kita kasih nama yang pertama ed panjang, nama ID-nya. Edit text panjang. Nah, ini. Yang kedua, kita gunain widget yang sama, kita menggunakan edit text max, kemudian sini pilih wrap, samakan dengan tadi. Kemudian kita pilih hint saja, lebar di sini ya. Kemudian type-nya kita gunakan number ya, karena kita akan memasukkan nilai angka di sini. Oke, jangan lupa seperti yang di atas kita masukkan ID-nya. Kita kasih nama ed lebar. Nah, ini tadi kan latihan sederhana kita ini, kita akan menghitung luas persegi panjang yang menjadi nilai inputnya adalah panjang. Kemudian input yang kedua adalah lebar. Sini nanti akan ada button hitung, baru di bawahnya keluar hasilnya gitu. Input diproses, kemudian keluar output. Nah, itu sederhananya. Oke, kita kasih judul sepertinya lebih bagus ya. Kita gunakan text view aja, sama ininya. Kemudian teksnya kita kasih nama menghitung luas persegi panjang, persegi panjang gitu. Oke, kalau kita ingin kasih jarak dengan di bawahnya, kita bisa masukin apa ya namanya, margin bottom, kita bikin aja 20 dp. Nah, ini sudah kelihatan ada jarak. Ini tulisannya supaya bisa di tengah, kita bisa masukkan di sini graffiti ya, graffiti center. Ini sudah di tengah. Kalau kita ingin tebalkan, kita bisa pilih style. Ini text style, kita pilih bold. Kasih warna juga boleh, misalnya kita kasih warna, kasih nilai default dulu ya. Nah, ini default warna putih, di sini nanti akan muncul, kita tinggal pilih misalnya warna ungu gitu ya. Oke, kemudian ini kita bisa perbesar. Kalau misalnya size tulisannya kita bikin misalnya berapa ya, 18 dp lah. Oke, nah, sehingga dia sudah rapi seperti ini. Oke, kemudian untuk menjalankan kedua nilai input ini, kita bisa gunakan button ya, button di sini di bawahnya bisa dikasih jarak di sini, margin bottom misalnya 20 dp ya. Nanti di sini kita akan buat
ini button ini max, gunakan biar penuh ya ininya. Kita bikin wrap, kasih teks untuk labelnya hitung. Oke, seperti ini. Nah, ini simple sekali ya kawan ya, simple, supaya kawan-kawan semua paham bagaimana cara membuat input, membuat proses, dan menghasilkan output gitu. Nah, oke, di sini kita perlu tambahin satu output ya. Kita gunakan aja edit text. Sebetulnya nggak harus edit text, bisa text view juga, karena kan dia hanya menampilkan hasil perhitungannya. Ininya kita bikin wrap, kemudian pakai hint juga boleh. Ini luas, nah, misalnya gitu ya. Kemudian kita kasih jarak dengan di atas. Kasih jaraknya bisa aja dari sini ya, margin bottom bisa, atau dari sini berarti margin top ya. Silakan dipilih. Dari sini juga boleh. Margin bottom misalnya 20 dp gitu. Nah, ini kan ada jarak ya. Ini ada jarak sehingga tampilannya menarik gitu. Nah, ini yang paling simple ya kawan ya. Nah, jadi kalau kasus case simple begini sudah selesai, pola proses input, proses dan outputnya sudah dipahami, kawan-kawan bisa mencoba untuk studi kasus yang lain. Ini kita akan coba. Oh ya, ini ada yang tinggal ini kawan. Ini ID-nya belum kita kasih di sini. Di sini kita kasih nama ED luas. Nah, coba kita cek satu persatu ya. Di sini sudah ada ID-nya, ID panjang ini ED lebar. Yang ini BT hitung, belum dikasih nama ID-nya. Kita kasih nama BT hitung. Oke. Kemudian di sini ada ID luas. Oke, kita ingat kawan ya, ini akan kita inisiasi ini. Berapa kita akan gunakan. Sedangkan yang ini karena nggak dilakukan proses perhitungan apa-apa, ya nggak dikasih ID juga nggak apa-apa yang ini. Sedangkan yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, bagian ini kita, kalau kita ingin gunakan semuanya, kita wajib di sini deklarasi ya, atau inisiasi. Yang pertama kita akan gunakan deklarasi menggunakan edit text ya, edit text, kemudian kasih nama ed panjang ya, apalagi tadi ada ed lebar, ed luas. Oke, yang ini ya kawan ya, yang ini ed panjang, lebar, luas. Dengan ini kan dia menggunakan button, bukan menggunakan edit text. Jadi kita bisa masukkan di sini button namanya BT hitung. Oke, deklarasinya sudah selesai. Kalau muncul seperti ini, artinya ada widget yang harus kita aktifkan ya. Kalau yang di atas tadi ini widget edit text, sekarang ada widget lagi namanya button ya. Nah, ini bisa kita klik di sini import atau alt shift enter. Nih, widgetnya sudah aktif ya. Oke, sampai di sini. Berapa ini tadi ya, berapa variabelnya tadi, 1, 2, 3, 4. Keempatnya ini harus kita kenalkan di sini ya. Kenalkan pertama ed panjang sama dengan find view r.id.ed panjang seperti itu. Kemudian yang kedua ada luas, lebar sama dengan find view by id r.id.ed lebar. Kemudian ada lagi hasilnya ya, ed luas sama dengan find view by id.r.id.ed luas. Oke, satu lagi, 1, 2, 3, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang yang belum kita kenalkan adalah BT hitung sama dengan find view by id.r.id.bt hitung. Oke, bagian inisiasi dan deklarasinya sudah selesai, sehingga dia sudah
dikenali ya. Nah, berikutnya kita akan kasih semacam aksi. Pada saat kita klik ini, tombol hitung ini, kita bisa gunakan set on click ya. Jadi pada saat ini kita kasih tugas, pada saat tombol hitung ini diklik, kita bisa gunakan set on click ini. New, enter aja, jadi otomatis nih. Pada saat kita klik tombol hitungnya, dia akan memproses apa misalnya. Pertama ini kita tampung dulu ya panjang lebarnya sebelum nilai luas ini kita dapatkan. Kita bisa gunakan tipe data double atau float juga bisa, double panjang ya, variabel panjang dengan tipe double ya, karena dia nilai numerik yang akan kita masukkan sama dengan, di sini kita bisa gunakan double titik parse double, kemudian yang ini ed panjang titik get text, kemudian di sini to string seperti ini. Oke, kalau yang ini kan baru deklarasi tadinya. Nah, sekarang proses inputnya itu dia akan kerjakan di sini ya, ditampung di panjang ini. Kemudian yang kedua ada double lebar, double, kemudian di sini ada tipe datanya sama, gunakan ini parse ed lebar titik get text, kemudian to string. Ya, di sini kawan, sampai di sini proses inputnya sudah kita lakukan, sudah kita tampung nilainya di sini. Pada saat kita menginputkan panjang dan lebar, kita tampung. Seterusnya kita akan proses. Nah, input, proses, output. Prosesnya kita bikin gini aja kawan. Kita bikin double luas sama dengan panjang dikali dengan lebar. Nah, jadi ini tadi yang kita tampung di sini, kita lakukan perhitungan. Dapatkan luas dengan memasukkan panjang dikali lebar. Dari sini output sudah kita bisa tampilkan ya. Outputnya kita akan tampilkan di sini. Ini namanya apa? Namanya ed luas. Kita munculin di sini. Ed luas titik set text. Tuh, nilainya apa? Nilainya adalah luas. Oke, dari sini ada proses input, ada proses, ada output. Itu sederhananya ya. Coba kita jalankan, mudah-mudahan tidak ada yang error ya. Kita tes dulu apakah sudah berhasil. Oke, kita lihat ini Gradle build running ya. Kita tunggu sampai ini selesai. Gradle build runningnya agak lama. Kita tunggu ya. Bukan yang ini, masih running. Oke, kita ulang lagi. Oke, sepertinya tidak ada masalah. Errornya 0. Oke, kita coba ya. Panjangnya 10, lebarnya 7. Hitung. Gitu ya cara menghitung luas persegi panjang. Yang penting kan logic in-nya ya yang kawan-kawan harus pahami, sehingga kalau kita ingin kerjakan kasus seperti luas segitiga, kemudian menghitung keliling luas lingkaran dan sebagainya, kan pola input, proses, dan outputnya sama. Oke, terima kasih kawan-kawan semua sudah mengikuti video ini. Kita akan coba nanti untuk kasus-kasus yang lain ya, menggunakan Android Studio dan bahasa program Java. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.